Halo, welcome back to my channel, Best Trading School Indonesia. Sahabat trader, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan salam profit tentunya ya. Video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pullback, kemudian koreksi, dan juga reversal dalam trading. Oke, sebelum kita lanjut untuk videonya, teman-teman jangan lupa untuk dukung channel kami di Best Trading School Indonesia dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Oke, so let's go, langsung saja kita bahas teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas perbedaan istilah pullback, koreksi, dan juga reversal dalam trading. Yang pertama, ada koreksi. Ya, koreksi di sini dijelaskan penurunan atau kenaikan sementara pada perjalanan harga suatu aset. Ya, jadi dia sifatnya itu jeda, teman-teman. Ya, kemudian yang kedua ada pullback, titik balik dari sebuah koreksi, penurunan dan kenaikan. Jadi pullback ini kita bedakan ya, walaupun dalam statement daripada kebanyakan trader, koreksi dan pullback itu hampir dikatakan sama ya, bukan hampir sama tapi dikatakan sama. Tapi menurut saya pribadi pullback ini merupakan titik balik ya. Jadi setelah koreksi baru ada titik balik. Nah, ini disebut dengan pullback, titik balik dari sebuah koreksi, penurunan dan kenaikan ya. Nanti kita jelaskan di gambar chart ya. Kemudian reversal. Reversal ini merupakan pembalikan arah tren ya, atau pergantian tren dari kenaikan atau penurunan tren sebelumnya. So langsung sih kita bahas di chart ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk teman-teman belajar trading tentang istilah pullback, koreksi, reversal itu harus tahu terlebih dahulu apa itu tren ya. Jadi tren di sini sebuah kenaikan atau penurunan harga yang relatif kencang sekali ya. Relatif kencang sekali seperti yang teman-teman lihat ini trennya naik atau biasa kita sebut dengan major trend ya, major trend up bullish ya, dia naik. Ada kenaikan yang signifikan dan juga penurunannya teman-teman. Nah, dalam sebuah tren ini melakukan penurunan yang tajam sekali ke bawah ya. Nah, ini trennya di sini harus diketahui ya, dari kedua sisi, yaitu penurunan dan juga kenaikan. Teman-teman harus paham itu terlebih dahulu ya. Oke, langsung kita bahas ya. Apabila kita di sini teman-teman menemukan sebuah tren ya, tren panjang seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang koreksi terlebih dahulu ya. Koreksi terlebih dahulu. Nah, di penurunan ini di harga emas contohnya ya di sini. Ketika ada lower ya, di sini ada lower low. Kemudian harga break turun ke bawah, menandakan di sini trennya sudah berubah ya. Nah, kita tidak bisa mengasumsikan harga ketika trennya sudah berubah ya, karena breakout daripada lower low di sini, lower high sorry, sehingga membuat lower low. Jadi kita boleh ketik terlebih dahulu di sini teman-teman. Ini merupakan lower high ya. Jadi konfirmasinya harga sudah breakout dan membuat lower low. Nah, ini nanti sebenarnya ini kita jelaskan juga ya lebih detailnya. Dan harga melakukan koreksi ya. Nah, di sini terlihat dan nampak harga melakukan koreksi naik ya. Ini yang disebut juga dengan koreksi ya. Nah, koreksi naik ini. Oke. Dia melakukan koreksi atau jeda perjalanan harga besarnya atau major trendnya ke bawah dengan melakukan koreksi naik. Nah, inilah yang disebut koreksi teman-teman ya. Jadi perspektif daripada koreksi sendiri menurut saya adalah ini ya. Jadi kita tulis di sini ini merupakan koreksi ya, koreksi up ya di sini.
Nah, sorry, saya tulis di sini aja. Oke. Jadi ini saat harga naik seperti ini koreksi teman-teman ya. Kemudian untuk pullback ya, untuk pullback. Nah, yang dikatakan pullback itu di sini teman-teman ya. Yang dikatakan pullbacknya itu di sini. Nah, ini dia. Nah, sorry, kita pakai ini aja. Nah, di sini harga melakukan koreksi dan pullback di 1890 ya. So, ini kita tandai pullback di sini. Nah, pullback yang saya maksud adalah titik di mana harga benar-benar kembali melanjutkan tren setelah koreksi. Jadi untuk mengetahui di mana harga bisa koreksi, harga bisa pullback ya ke bawah, ya teman-teman harus memperhatikan historical daripada perjalanan harga, cerita harganya dipahami dulu ya. So ada apa? Nah, bisa kita lihat di samping sini ya, teman-teman ya. Di sini ada demand ya. Jadi teman-teman harus banyak memahami juga konsep-konsep daripada trading sendiri di situ, sehingga bisa mengetahui di mana harga akan melakukan koreksi dan juga di mana harga akan pullback ya, seperti itu. Nah, harga melakukan koreksi ketika bertemu dengan demand. Jadi kita perlu aspek lain ya, aspek lain untuk mendalami pemahaman daripada koreksi ya. Alasan-alasan di mana harga melakukan koreksi ya teman-teman ya. Jadi di sini saat harganya ini koreksi naik ke atas, kemudian dia pullback ya, kembali ke tren besarnya ya. Oke, kembali ke tren besarnya di sini. Nah, kenapa kok di sini ada pembalikan harga ya? Harga melakukan pullback di sini, ada apa ya? Kita perlu turunkan time frame teman-teman ya. Kita perlu turunkan time frame sehingga di situ kita bisa melihat di dalam yang lebih jelas ya, di dalam daripada satuan waktu itu. Mungkin di M15 ya kita akan jelas melihatnya. Sebentar kita lihat dulu untuk lebih detailnya ya. Oke. Ya, di sini harga pullback ya. Ini M15. Saya yakin di sini ada zona di atas di M5 ya. Ini M15-nya sudah di sini juga. Nah, jadi di sini teman-teman lebih efektifnya ya harga pullback setelah koreksi. Nah, ini ada zona. Jadi setelah dia melewati zona ya di sini, setelah melewati zona false break, dia turun lagi. Nah, titik pullbacknya di sini teman-teman ya, dia turun lagi. Nah, itu untuk penjelasan koreksi dan juga pullback ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu yang membedakan ya dari pullback sendiri. Nah, ini juga ketika harga sudah break ya di sini, dia break, nah ada koreksi lagi naik. Nah, koreksi lagi naik. Kemudian di sini pullback. Ya, harga turun. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Untuk turunnya seperti itu. Nah, untuk kenaikannya bagaimana? Untuk kenaikannya kita bisa lihat di sini di H1 ya. Ini ketika sudah terjadi reversal di sini, harga koreksi ya, harga koreksi. Setelah reversal, karena di sini ada double bottom ya, reversal harga koreksi. Nah, di sini
Dia koreksi, kemudian melanjutkan tren besarnya lagi naik, koreksi lagi ya, melanjutkan tren besarnya lagi. Jadi setelah koreksi, pullbacknya itu di zona-zona sini ya, di supply demand ya. Nah, ada supply demand, karena di situ ada supply demand. Nah, disitulah harga pullback ya, yang dikatakan koreksi kemudian pullback, koreksi pullback ya. Ini koreksi pullback, koreksi pullback. Nah, seperti itu seterusnya. Oke. Jadi itu untuk penjelasan tentang koreksi dan juga pullback, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tahapan reversal. Reversal secara mendetail itu di chart ya. Kita harus memahami pattern, teman-teman, atau pola pengulangan, chart pattern ya, namanya chart pattern. Nah, biasanya jika harga melakukan pembalikan ya, pembalikan atau yang disebut juga dengan reversal, harus ada pattern-pattern tertentu, teman-teman, seperti double bottom ya. Kita lihat double bottom di sini. Nah, ini merupakan double bottom dan di atas adalah neckline ya. Neckline di sini. Jadi harganya reversal atau melakukan pembalikan. Reversal di sini, teman-teman, pemahaman yang harus dilihat ya. Pada suatu kondisi tren, ya, harga melakukan pembalikan. Disitulah ending daripada sebuah tren ya, atau akhir daripada sebuah tren. Nah, di situ teman-teman harus paham. Jadi jika ada pattern khusus ya, nah di sini kita bisa lihat ini merupakan bearish flag ya, teman-teman. Jadi ini bearish flag. Nah, di sini ada perubahan tren juga di sini ya. Jadi dia melakukan reversal. Nah, ini juga ada double bottom seperti ini ya. Ini reversal dari tren turun ke tren naik ya. Jadi dia membuat sebuah pola tren begini ya. Kemudian dia berubah trennya. Nah, ini yang disebut dengan pembalikan arah atau reversal ya. Konsep daripada Dow teori biasanya juga berperan penting di sini ya. Selain chart pattern, teman-teman harus memahami aspek-aspek lain juga daripada trading. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya jelaskan ya, terkait juga dengan pertanyaan teman-teman di grup Telegram. Jadi semoga penjelasan ini bisa mencerahkan, dan untuk video-video selanjutnya teman-teman dukung terus, dan sekali lagi jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen tentunya. Oke, see you and bye-bye.